Gadis ini baru saja selesai bekerja di hotel. Melihat pria botak itu menarik uang tip dari sakunya, dia dengan cepat duduk. Mohon dia untuk tidak memberikan uang tip dengan orang lain. Jika mengatakan, akan dirampok setengah dari uangnya. Pelanggan ini baru saja dilayani dengan baik. Dia tersenyum. Langsung setuju. Kemudian tanyakan padanya bagaimana melakukannya dengan benar. Mei cerdas. Beritahu dia jika seseorang bertanya tentang tip. Katakan layanannya sangat buruk. Pada dasarnya tidak memberikan tip. Saat ini, Gou telah menunggu di bawah begitu lama hingga dia mengantuk. Melihat pelanggan dan Mei keluar, segera bertanya apakah dia puas. Pelanggan melakukan apa yang Mei katakan, dan mengkritik layanan hari ini terlalu buruk. Nanti tidak akan kembali lagi. Ketika Gou mendengar itu, dia membeku. Juga tidak lupa untuk bertanya Mei tentang uang tipsnya. Jelas, pelanggan mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak puas. Jadi bagaimana bisa mendapatkan tip lagi? Dia tidak percaya. Segera menyambar tas Mei. Membukanya untuk mencari tetapi tidak dapat menemukan koin apapun. Jadi dia melemparkannya kembali padanya. Dia sudah merasakan skill Mei. Jelas tidak sampai membuat pelanggan tidak senang. Pasti punya masalah. Jadi dengan tegas, mengikutinya pulang rumah. Melihat dia masih belum keluar, Mei terlihat sedikit panik. Sudah kubilang aku tidak punya uang tip hari ini. Gou masih diam. Mengolok-oloknya mengapa hanya melepas sepatu. Melepas pakaian juga. Mengatakan ini, dia berjalan mendekat dan meraih Mei. Gunakan satu tangan untuk meraba-raba tubuhnya. Dalam beberapa saat menemukan uang persenan tersembunyi di balik punggungnya. Ini membuat Mei tercengang. Melihat Gou marah, dia semakin takut. Gou segera menamparnya. Lalu masukkan semua uang ke dalam sakunya. Hari ini pasti harus memberimu pelajaran hidup. Katanya jagoan tidak bisa menahan amarah di depannya. Mei melihat Gou akan memukulnya. Buru-buru menurunkan harga dirinya dan memohon padanya untuk memaafkannya. Karena kebodohan sesaat, baru melakukan kesalahan. Nanti benar-benar tidak berani mengulangi pelanggaran lagi. Gou juga tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti stafnya. Kalau tidak, bagaimana Gou bisa menghasilkan uang dari mereka lagi? Jadi hanya bisa mengatakan kata-kata jahat. Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan membuatmu tidak mungkin melihat matahari besok. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Melihat iblis akhirnya pergi, Mei panik, sekarang baru bisa bernapas lega. Hari-hari seperti ini benar-benar mengerikan. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Tapi dia tidak punya uang atau kekuasaan. Apa yang bisa dilakukan gadis lemah seperti dia? Dia kembali ke kamarnya untuk melihat teleponnya. Pesan dikirim ke luar negeri, tidak ada balasan. Tiba-tiba dia tidak sengaja melihat nomor telepon Wael. Tiba-tiba dia tidak sengaja melihat nomor telepon Wael. Dia tiba-tiba punya rencana. Hari berikutnya, keduanya bertemu di kedai kopi. Wael berdandan dengan elegan dan duduk. Merasa sangat aneh karena Mei memanggilnya. Berminat tanya kenapa mukanya bengkak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika Anda memohon kepada orang lain, Anda harus menundukkan kepala. Mei tidak memiliki tampilan arogan lagi. Melihat Wael meletakkan tasnya di atas meja, Mei buru-buru menurunkan tas kecilnya. Tindakan ini membuat Wael merasa sedikit puas. Bertanya apa yang terjadi. Mei terus terang ingin memintanya untuk menghubungi Kak Cole. Dia memiliki urusan penting untuk bertemu Kak. Namun, ini tidak menguntungkannya. Jadi dia langsung menolak. Berkata tidak bisa. Sekarang Mei tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memegang tangan lawan. Memohon padanya untuk pasti menyelamatkannya. Lihat betapa Mei telah berubah dari sebelumnya. Jadi dengan enggan pergi ke Cole. Mengatakan bahwa Mei ingin bertemu dengannya. Cole curiga karena keduanya terasing satu sama lain. Bertemu untuk apa? Tapi untuk menghormati Wael. Dia masih setuju. Bisakah Mei meminta bantuan Cole sesuai keinginannya? Untuk lolos dari Gou?
Mahasiswi ini yang pernah bekerja sebagai petugas layanan hotel. Kenakan riasan yang cantik dan kembali ke tempat yang akrab. Namun sekarang dia telah kehilangan posisinya. Kakak Cole ini merasa tidak sabar. Tanyakan padanya untuk apa dia datang ke sini. Menghadapi permintaan Mei untuk kembali bekerja, dia tidak ragu-ragu dan dengan tegas menolak. Baru saja memecat Mei beberapa hari yang lalu. Sekarang bagaimana bisa setuju? Melihat sikap Cole masih tegas, Mei buru-buru menundukkan kepalanya. Memohon untuk memberinya kesempatan. Sekarang Gou terus menempel padanya. Jika dia tidak segera pergi, suatu hari dia harus mati. Setelah perhitungan yang cermat, Cole adalah satu-satunya yang bisa menghadapinya. Namun, kata-kata ini tidak berpengaruh. Karena sebelumnya Mei menyebabkan bencana. Jadi dia harus memberi kompensasi 1 juta untuk pelanggan. Saat berbisnis, yang terpenting adalah mengendalikan amarah. Cole mengejeknya di mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Berpikir bahwa Cole akan melawan Kou karena Mei. Mei tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Terus-menerus memohon bantuan. Cole masih tidak tersentuh sama sekali. Jika tidak mengambil inisiatif untuk pergi sekarang, kan menyuruh bawahannya menyeretnya ke tempat Gou. Sampai saat itu pasti akan dipukuli menyakitkan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan permintaan Mei. Memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengusirnya. Rasakan dinginnya hati manusia. Mei segera mengubah sikapnya. Mengkritik Cole tidak memiliki sedikit belas kasihan pun. Di masa lalu, membantunya mendapatkan banyak uang. Tapi sekarang hanya ada permintaan kecil yang tidak mau membantu. Menghadapi omelan Mei, Cole tidak ingin banyak berbicara dengannya lagi. Segera memerintahkan bawahan untuk menyeretnya keluar. Dan melarangnya menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Itu semua konsekuensi kau sendiri yang kau sebabkan. Masih pikir tidak bisa dapat bantuan dari Cole. Bantu dia keluar dari kesengsaraan. Namun pada akhirnya, rasa kasihan manusia masih belum sama dengan menguntungkan. Mei pulang dengan kecewa. Sekarang dia sangat putus asa. Hidup itu seperti daun di udara. Hanya sahabat yang bisa berbicara dengannya. Jadi dia menelpon sahabatnya. Tersedak untuk berbicara tentang frustrasi di hatinya. Sahabat Ala awalnya berniat untuk pergi ke sekolah. Tapi khawatir Mei melakukan sesuatu yang bodoh. Dia bolos sekolah untuk mencari temannya. Tapi saat bel pintu berbunyi, yang muncul adalah Gou. Dia bahkan memarahi mengapa Mei belum merias wajah. Pelanggan sedang menunggu. Mei tidak berani memprotes. Hanya bisa pergi ke kamar tidur. Beberapa menit kemudian, Ala akhirnya juga tiba. Menekan bel pintu. Tapi melihat Gou membuka pintu. Baru saja bertemu punya kesan buruk tentang dia. Tapi Gou merasa cukup tertarik dengan mahasiswa ini. Jika mengaturnya untuk menjadi antek, yakin Gou akan menghasilkan banyak uang. Ala tidak peduli. Langsung ke kamar tidur mencari Mei. Mendengar suara ketukan, dia buru-buru menyuruh sahabatnya untuk masuk. Tapi dia belum mengunci pintunya. Gou segera masuk ke dalam. Dan mengejek keduanya apakah mereka punya rahasia. Dia juga mau mendengar. Beritahu Ala dia akan membawa Mei bekerja sebentar lagi. Jika memiliki waktu luang, dapat membawanya pergi bersama untuk memperluas wawasan. Sahabat ini mengkhawatirkan keselamatan Mei jadi dia setuju. Mereka bertiga turun ke bawah. Mei tidak ingin sahabatnya tahu pekerjaannya. Dan motor ini hanya bisa dinaiki 2 orang. Jadi dia menyuruh sahabatnya untuk pulang. Namun, trik kecil ini tidak menyulitkan Gou. Dia melambai-lambaikan tangannya untuk memanggil taksi. Tidak beri Mei kesempatan untuk membantah. Mereka bertiga seperti itu pergi ke klub malam.